Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam. Ia membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri, dan termasuk kalian yang menonton video ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang beribu sayang, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberi hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia menjadi lupa tugasnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang. Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai, kata salah satu warga. Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati, sambung warga lainnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja melakukannya di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras.
Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,' kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia juga rakyatku?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka Yang Mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama, datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawanya di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka Yang Mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka. Saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia. Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Jebakan Baginda Raja kali ini terbilang mendadak dan sempat membuat Abu Nawas kewalahan. Bagaimana tidak, tanpa persiapan yang matang, tiba-tiba Abu Nawas diberi tugas yang sangat mustahil. Kala itu Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membawakan seorang pengemis yang buta matanya. Tanpa ada perasaan curiga sedikit pun, Abu Nawas segera melaksanakan perintah rajanya. Ia lalu pergi ke pasar mencari pengemis buta yang biasa duduk di pojokan. "Hei kawan, ayo ikut aku ke istana. Kau dicari Baginda Raja," kata Abu Nawas. Awalnya si pengemis buta sempat ragu-ragu, mengingat Abu Nawas terkenal dengan sifat usilnya. "Aku tidak mau, kamu pasti hanya ingin mengerjaiku," jawab pengemis buta. Abu Nawas pun meyakinkan si pengemis buta dengan ucapannya yang kali ini serius. Akhirnya si pengemis pun menjadi percaya dan menuruti perintah Abu Nawas. Sesampainya mereka berdua di istana, mereka berdua pun langsung menghadap ke Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, ini dia pengemis buta yang Paduka inginkan," kata Abu Nawas. "Apa kau yakin dia itu benar-benar buta, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Paduka kan lihat, dia berjalan ke sini dengan membawa tongkat," balas Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mengamati pengemis itu dengan teliti, ia pun percaya bahwa pengemis itu benar-benar buta. "Baiklah Abu Nawas, sekarang tugasmu adalah membuat si pengemis itu supaya sembuh dari kebutaannya," perintah Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini sangat mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi kalau tidak berhasil, atau kau menolak tugas ini, kau akan mendapatkan hukuman," ancam Baginda Raja. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Eh kawan, buang tongkatmu, jalanlah lurus ke depan, seolah-olah kau tidak buta. Nanti aku bagi 2 hadiahnya," bisik Abu Nawas kepada si pengemis buta. Karena dijanjikan hadiahnya dibagi menjadi 2, pengemis itu pun melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas.
Melihat si pengemis tiba-tiba berjalan layaknya orang normal, Baginda Raja kagum dan heran. "Hei Abu Nawas, apa benar dia sudah bisa melihat?" tanya Baginda Raja. "Paduka lihat sendiri kan, dia berjalan tanpa menggunakan tongkatnya," jawab Abu Nawas. Karena masih penasaran, Baginda Raja berkata kepada si pengemis, "Wahai pengemis, mendekatlah padaku," perintah Baginda Raja. Mendengar suara Baginda Raja, si pengemis bergegas berjalan menuju arah suara tersebut. Tapi naasnya, lantai menuju singgasana Baginda Raja ada beberapa tanjakan yang membuat si pengemis jatuh terjungkal. "Kau bohong Abu Nawas, ternyata dia masih buta," kata Baginda Raja. Namun dengan kecerdikan akalnya, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, dia buta bukan pada matanya, tapi buta pada hatinya, sehingga dia tidak tahu mana jalan yang membahayakan dan mana jalan yang tidak berbahaya." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, Baginda Raja pun memberikan hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Dan hadiah tersebut, Abu Nawas bagi 2 kepada si pengemis buta.